atau tipe 4 itu belum menyelesaikan pekerjaannya, maka akan diberikan denda. Ya, meskipun sekolah diberikan denda juga, Pak. Iya. Nanti dendanya adalah kepada kontrak yang telah dilakukan itu. Kontrak kan sudah tertulis nih. Pekerjaan waktunya sampai dengan Desember, alokasinya sekian. Kalau barangnya belum diserah terimakan juga di bulan Desember, maka yang sudah bertanda tangan itulah akan diberikan denda. Oke. Nah, sebaliknya, kalau di dalam perjanjian itu sudah disampaikan juga bahwa setelah dilakukan serah terima, kemudian akan dilakukan transfer terakhir. Kalau transfer itu pun juga melewati batas waktu yang sudah disepakati, maka PPK-nya pun akan kena denda. Jadi bisa pemerintah, Kementerian Lembaga memberikan pekerjaan itu didenda, atau orang yang kelompok masyarakat yang sudah tanda tangan itu pun juga akan menerima denda. Ya, ini dendanya memang berbeda dengan yang denda di dalam kontrak dengan penyedia ya, itu lebih mudah, lebih clear. Kalau untuk penyedia pun sama prinsipnya, bahwa siapapun yang telat melakukan kewajibannya, siapapun yang telah memenuhi kewajibannya akan mendapatkan denda. Ya, kira-kira begitu. Kemudian kalau melewati tahun anggaran tapi kemudian disepakati bisa diperpanjang dan sudah dilakukan adendum, maka dananya adalah dana dari kementerian lembaga itu di tahun berikutnya. Kalau untuk kasus tahun 2020 diperpanjang ke 2021, maka alokasinya akan diambil dari alokasi tahun 2021. Nah, kalau tidak sesuai dengan spek tadi kita bisa menolak ya. Jadi boleh saja kita tidak menandatangani dokumen ini serah terima karena tidak sesuai dengan speknya. Jadi barangnya dikembalikan. Terus kemudian yang terakhir Elizabeth ya, mengenai harga perkiraan sendiri itu memang harus sesuai dengan harga yang sudah diakui dalam pasar. Jadi referensinya adalah harga-harga dalam e-katalog. Itu yang menjadi referensi untuk menetapkan harga yang bisa diterima oleh semua pihak. Nah, ini semua pertanyaan dalam chatting, mudah-mudahan tidak ada yang kelewat ya. Sudah saya tandai semua, jadi kalian berhak untuk mendapatkan nilai aktivitas, data untuk aktivitas. Ya, ini adalah nilai pertama kalian untuk minggu pertama. Dan kemudian ini juga tidak untuk kesempatan juga bagi kalian nanti kalau akan menambah aktivitas agar kalian semuanya bisa mendapatkan nilai A ya. Jadi bagi kalian yang kemarin nilai UTS-nya masih di bawah 80, kalau berharap dapat 86 agar dapat A, nanti kalian bisa tambahkan di nilai aktivitas. Nilai individu kan juga kemarin ada yang rata-rata bagus sih ya. Dan tugas kelompok kan juga sudah bagus. Cuma ada beberapa kemarin yang memang waktu menjawab IC ada yang jawabannya tidak sesuai dengan kunci ya, karena harusnya adalah menjelaskan spesifikasi teknis untuk penyedia, tapi yang dijawab adalah swapola, itu sehingga kemudian jawabannya menjadi kurang tepat. Dan waktu kita sekarang sudah jam 4.25, jadi waktunya tinggal 5 menit. Saya akan masuk ke portal dulu untuk melaporkan, biar nanti saya nggak melanggar juga ketepatnya. Oke, saya sudah masuk ke portal, dan kemudian mudah-mudahan tidak ada lagi yang bertanya ya, karena tinggal 5 menit, jadi sebaiknya saya tutup saja pas kita pada kesempatan ini. Nah, sebelum saya tutup, saya akan meminta kalian berdiskusi bahwa di bulan Desember ini akan ada 2 kali libur cuti bersama yang terjadi pada hari Kamis, yaitu tanggal 24 Desember, itu adalah cuti bersama untuk Natal, dan tanggal 31 Desember itu cuti bersama untuk Tahun Baru. Dua-duanya terjadi pada hari Kamis, sehingga kita harus mengganti. Oleh karena itu mohon kalian diskusikan kelas pengganti di hari Kamis tanggal 24 Desember dan kelas pengganti di tanggal 31 Desember itu kita akan adakan kapan. Silakan kalian atur, silakan kalian diskusikan waktunya kapan, jam berapa.
ya. Nanti akan saya ikuti tentu saja dengan catatan bahwa pada saat itu, hari itu, saya bisa memberikan kuliah, ya. Jadi saya juga mohon kesediaan dari koordinator dan ketua kelas untuk mengatur, untuk mendiskusikan kira-kira kelas pengganti hari Kamis tanggal 24 dan tanggal 31 Desember itu kapan. Nanti infokan ke saya, sudah disepakati bersama, infokan ke saya untuk kita adakan kelas pengganti di hari-hari Kamis itu. Ya, nah kemudian saya sudah memberikan juga ke kalian sebenarnya tes formatif 7 ya, tapi sepertinya saya salah kirim karena harusnya saya mengirimkan tugas atau pertanyaan, tapi saya mengirimkan jawaban ya. Jadi makanya hari ini saya nggak bahas, silakan kalian pelajari itu bahan untuk UAS nanti, dan kalian kan sudah tahu juga bahwa soal-soal di UTS kemarin kan sebagian besar dari soal-soal yang sudah pernah kita diskusikan, ya. Hanya ada beberapa yang belum pernah saya sampaikan sama sekali. Tapi artinya bahwa soal-soal yang kita review tiap minggu itulah menjadi soal-soal untuk UAS, ya. Jadi untuk hari ini soal-soal mengenai mengenai pengadaan barang dan jasa melalui sekolah yang sudah saya share juga. Silakan dipelajari soal dan jawabannya sebagai materi untuk persiapan UAS nanti. Ya. Nah, ini sudah tinggal 2 menit, jadi saya tutup kelas kita pada kesempatan ini. Terima kasih atas partisipasi dan kehadiran kalian sampai terus sehat dan juga jaga semangat kalian ya, agar kita bisa melampaui semester ini dengan baik. Saya sangat berharap meskipun nilai kalian semuanya sudah di atas B ini ya, kalau saya sudah simulasi, menambahkan nilai kehadiran kalian 100%, nilai aktivitas sampai dengan UTS, nilai UTS kalian semuanya sudah melampaui target saya, semuanya di atas B, ya semuanya B. Tapi saya berharap kalian tidak puas di situ, jadi tolong kalian terus perbaiki nilai kalian ya, agar kalian semuanya dapat A ya, paling nggak A minus lah. Kalau B itu masih rawan untuk menjadi B minus atau C. Jadi kalian terus berharap, saya harapkan kalian terus berusaha terus. UAS-nya masih di bawah, usahakan nanti di UAS-nya kalian berhasil mendapatkan nilai 80. Ya. Dan satu lagi masih ada satu tugas kalian untuk menambahkan nilai ini menjadi nilai yang sempurna dengan mengerjakan tugas kelompok. Nah, jadi untuk kesempatan ini nanti ada satu kesempatan kalian akan mengerjakan tugas kelompok yang soalnya akan saya berikan di minggu berikutnya. Ya, jadi itu penutupnya. Sekali lagi tetap bersemangat, silakan beristirahat, tetap jaga kesehatan kalian masing-masing ya. Jangan lupa jaga imun kalian terus meningkat, jangan sampai sakit ya. Terus jaga harus menjaga jangan lupa bahagia istilahnya ya. Jadi kalian terus jaga kesehatan kalian, bahwa dengan bergembira kalian akan menjadi terus sehat. Jadi terus semangat, dan kita akan kembali lagi bertemu minggu depan. Ya, terima kasih. Selamat beristirahat. Kita bertemu lagi minggu depan. Dan saya close ya pertemuan kita ya. Saya langsung close dan silakan beristirahat. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.